suaranya memang seperti sangkakala. Nah, makanya pada waktu Yesus datang yang kedua kali, saya bacakan di sini. Nabi kok disuruh beli trompet, gimana Tuhannya itu? Jadi kan gini kan, jadi ini pada waktu Yesus datang yang kedua kali di Matius pasal 24 dikatakan nih, ayat 30, 24 ayat 30, pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit dan semua bangsa di bumi akan meratap. Mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan kemuliaan. Ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya, dan akan mengumpulkan mereka dari keempat penjuru bumi, dari ke ujung langit dan ke ujung langit yang lain. Jadi artinya kalau seorang nabi itu harus ada roh Tuhan turun baru dia berfirman. Itulah syarat utama nabi, roh Tuhan turun, roh kudus turun, baru dia berfirman. Itu syarat utama. Enggak, trompet itu tadi lu beli ataukah dikasih Tuhan? Katanya beli 7 juta. Ini saya beli harganya 7 juta. Ini dibawa dari Israel. Jadi ada dapat diskon enggak? Dapat diskon ya? Ya artinya ya dia yang menjual ke saya di diskon lah sama dia, tapi harga asli. Ya itu. Ada mau ditanyakan lagi? Nah jadi kalau domba itu kan kayak tanduknya domba yang di mana itu di Jawa Barat itu loh, kayaknya seperti itu ya lo, iyalah ya. Loh, enggak, memang kan tanduk domba. Ini Pak Nopeceng itu tadi kan udah dibunyikan trompetnya. Itu kiamat enggak Pak? Nanti itu kan tadi sudah dibunyikan. Iya. Coba Luka itu tanduk satu apa pecahan itu di apa di enggak, ini enggak disambung-sambung nih. Ini enggak ada sambungannya. Jadi enggak gini Bang Luka, ada pecahan yang di ada. Enggak. Oh berarti itu tanduk satu itu. Iya, tanduk satu. Makanya saya cari-cari mana nih bekas tempelan. Enggak ada bekas tempelan, enggak ada bekas apa lem gitu, enggak ada. Emang ini emang begini jadinya. Kalau besi kan bisa leburan terus disatukan, dicetak bisa. Ya, kalau ini memang enggak diapa-apain, cuma diambil cuma langsung paling dikorek-korek dikit lah gitu. Luka bisa ada tanduk kambing ada yang sepanjang itu ya. Saya baru lihat. Nah itulah kecuali tanduk rusa. Kalau tanduk rusa saya percaya. Kan kalau itu tanduk bison kayaknya tuh Pak. Iya, kalau tanduk kambing saya mungkin kurang ini ya. Kalau kambing pendek. Aduh. Itu bukan dibuat niup-niup aja tuh. Yang masih sekarang tahu nggak Luka nadanya? Ayo. Itu memanggil kerbau itu. Inilah pada waktu ini ditiup nanti Yesus Kristus akan datang sebagai kok ditiup kayak gitu, kacau. Apa memanggil? Itu terua itu ini tetangga saya bangun semua nanti. Itu fungsinya beli itu buat persiapan hari kiamat apa gimana Bang Luka? Kalau kita mau ngajakin perang itu Luka, ayo. Saya kan sedang membangun menara doa nih ya. Jadi kalau kita berdoa itu biasanya kita sembari berdoa, sembari memuji Tuhan itu disangkakala. Misalnya Tuhan selamatkan Indonesia. Gunanya buat apa? Itu artinya peniupan sangkakala ini kan ada artinya bahwa kita mendeklarasikan perang dengan kerajaan maut. Jadi pada waktu kita memuji dan menyembah itu, kita di sangkakala itu malaikat-malaikat Tuhan itu menyerang malaikat-malaikat setan. Jadi ini juga tanda sebagai kita mendeklarasikan Tuhan itu sebagai raja, mendeklarasikan bahwa kerajaannya akan berkuasa di muka bumi. Nah itulah kita itu trompet itu bisa nggak atau pernah nggak, misalkan ada orang kesurupan ya, Pak D misalkan Pak Nopeceng kesurupan, terus telinganya itu sama Bang Luka ditiupin itu tot, itu si iblisnya itu langsung kepental atau gimana?
iblis kalau udah ditiup ini bukan terpental lagi, itu udah langsung udah meninggal, udah langsung, udah almarhum langsung Hancur. karena ini pernah kejadian di Samosir. Samosir ini kan terkenal sekali dengan adat istiadat Batak dan ilmu-ilmu kuasa gelap yang luar biasa. Dan tokoh dukun nomor 1 di Pulau Samosir mengatakan, tolong jangan tiup lagi itu sangkakala di sini, karena banyak rencana kami yang hancur gara-gara tiupan sangkakala. Pernah katanya kejadian itu dia lihat pada waktu trompet ini dibunyikan, itu iblis kelempar. Kira-kira Bang Luka, kira-kira sama dukunnya orang Dayak itu sakti mana ya Bang Luka ya? Ngedengerin aja gue di jantungan. Mana ada orang Dayak nyunyuk kayak gini. Kita ngedengerin aja udah ngeri. Makanya kan di dalam Alkitab kan ada, siapa yang tidak takut pada waktu sangkakala dibunyikan. Kita ngedengerin aja di jantung. Padahal Bang Luka kalau ke Dayak, iya kan, Bang Luka terus mainan cewek. Punyanya Bang Luka itu bisa ke Dai loh Bang Luka. Gini loh, kemarin waktu saya di situ, kan saya baru pindah nih. Saya kan ya namanya juga saya kan orangnya iseng gitu, biar saya sengaja mau ngagetin gitu. Saya tiup trompet, itu tetangga saya semua, itu apa bang pinjam dong bang boleh. Oh beda trompet baru jangan-jangan. Trompet tahun baru sama ini ngerian ini, jauh ngeri men. Lu gimana sih trompet tetet gitu doang, ini serem. Coba Ini bang, setan dibunyiin bunuh pas di diri. keramaian, pasti ditimpuk ya jam 12 malam. Oh enggak, orang malah jantungan. Kan udah pernah saya coba. Oh justru mereka senang banget. Bang apa itu bang? Wah ini abang ini udah mau ibarat katanya udah mau nguruntuin setan-setan. Ya gua aja ngedengerin jantungan, makanya gua beli walaupun mahal waktu itu. Wah gua bilang udahlah, kalau yang satu ini mah gua mau bayar aja lah. Harganya aja 7 juta. Itu sama klaksonnya kapal keras mana itu suaranya ya? Ngeri. Jadi gue pernah tidur di Menara 2 Samosir, ya. Gue pas tidur, teman gue yang lebih jago dari gue niupnya namanya Yehuda. Itu ada tuh di channel saya itu Yehuda, dia ada nadanya kan. Gue kira suara kapal Samosir. Wah itu kapal gede banget suaranya. Ternyata dia yang lagi niup sangkakala. Punya dia lebih besar lagi, lebih kencang lagi suaranya. Tapi ini juga udah standar. Ya lebih besar sedikit, suaranya lebih kencang itu. Nah kalau ini kan ini juga udah lumayan juga sih, tapi ini kan makanya ini kan untuk di Menara 2 kick off nanti saya bikin di sana. Berarti di Indonesia udah ada yang punya ya, pernah yang punya itu. Khusus Menara 2 pasti ada biasanya, dan itu ya paling cuma 4-5 gitu, nggak terlalu banyak. Sangkakala itu bukan hanya orang yang beli kayak gini kan, nggak sembarangan orang. Hanya orang-orang pendua yang luar biasa, pendua yang ngerti banget aja gitu. Oh berarti di rumah Bang Ruga aman, gak bakal ada genderuwo, gak bakal ada setan. Kalau Ya, ada gimana? yang tiup. Lu ngedengerin aja lu jantungan kan, tambah lagi. Gua aja ngedengerin jantungan nih, gua bilang ini kalau setan nih bukannya lari lagi, udah Girit-girit ya. pindah Pernah- ke Cina Selatan udah. Bang Luga pernah dengar gak nadanya, ritmenya sangkakala itu bunyinya seperti apa? Ada tutorialnya gak? Ada itu. Ada kayak gitu. Ada. Kayak bunyi mau perang. kayak panggilan trompetnya itu pagi hari itu ya. Untuk perang. Itu Kan ada untuk perang itu. Ya memang sangkakala itu memang buat perang. Dan makanya kan ini kan sebenarnya peperangan rohani. Peperangan rohani itu artinya pada waktu kita niup trompet itu malaikat Mikael itu udah turun ngejar Lucifer dan pasukannya. Makanya ini khususnya biasanya untuk para pendoa itu kan yang berdoa untuk bangsa, untuk supaya Michael itu kan pemimpin pasukannya Tuhan kan namanya Michael tuh, malaikat Mikael itulah yang memimpin pasukan. Di bawah Michael itu juga ada panglima yang di bawahnya dia lagi, tapi yang paling tinggi Michael. Nah
Nah kalau udah kita tiup trompet, Michael dan pasukannya itulah yang disebut pengusiran setan. Jadi pengusiran setan itu harus real, kita lihat di alam roh. Malaikat Mikael dan pasukannya harus kejar, kan ada tuh penglihatannya. Michael dengan malaikatnya berperang melawan naga. Itulah pengusiran setan. Jadi usir setan nggak hanya kita pakai dukun, pakai sapu, nggak ada itu. Malaikat-malaikat itu yang berperang. Makanya Iya. Kesurupan tinggal di apa namanya? Jadi gini. Aja bang ya. Gini, kalau trompet kelasnya terlalu besar, bukan cuma kesurupan. Ibarat kata nih 15 juta setan bisa diusir. Kalau kesurupan kan paling 2-3 setan. Kalau udah ngomongin trompet, sangkakala itu udah ngomongin udah legion itu, satu legion itu 6.000 setan. Makanya Yesus bilang, tidakkah aku bisa memanggil 12 pasukan, 21 pasukan itu legion namanya, satu legion itu 6.000 setan. Kalau itu dibunyikan terus trompet itu apa, sangkakala itu setannya terusir atau gimana? Bukan terusir, itu bukan sangkakala Bang Udo, itu teror namanya. Tak kira terusir terus duduk manis-manis di kafe gitu. Oh, nggak bisa begitu namanya. Waktu itu pernah pendeta Refbach itu ada, coba nanti kalian cari Facebook saya, itu saya artikelnya pendeta Refbach itu ketemu Michael. Jadi Michael tuh bilang begini, aku ini sudah tidak sabar menunggu untuk melenyapkan Lucifer, dan satu pun tidak akan saya biarkan lolos kalau Tuhan sudah memberikan waktunya. Jadi Michael ini pun sudah nggak sabar pengen mecahin kepalanya Lucifer, tapi dia tidak bisa menghancurkan Lucifer sebelum Tuhan suruh, gitu loh. Jadi Cherubim bawa trompet juga. Kalau dia cuma menjaga tahtanya Tuhan, supaya ibarat kata supaya tahtanya Tuhan itu gak ada yang nyenggol. Makanya waktu di Taman Eden, gue aja yang nyenggol lalu kan. Adam ingin mau memakan buah pohon pengetahuan, kan yang kawal kan cherubim. Karena kenapa? Di balik Adam itu kan di situ ada naga. Ada naga juga dengan seluruh pasukannya. Jangan salah loh, di Taman Eden itu naga dengan seluruh pasukannya udah siap gitu. Makanya yang awal tuh harus cherubim. Nggak main-main, bukan cuma Adam. Adamnya sih manusia biasa, tapi di belakangnya yang telah nipu Adam itu naga dan pasukannya. Makanya yang mengawal pohon penghidupan itu cherubim. Makanya cherubim itu adalah penjaga tahta kemuliaan Tuhan. Nggak bisa disenggol itu. Cherubim itu ganas itu. Enggak, kalau mengumpulkan cherubimnya itu pakai sangkakala atau surusia. Cherubim itu bukan nggak bisa dikumpul, bukannya untuk ngumpulin. Cherubim itu stay-nya di tahta Tuhan. Nah, yang berperang ini Michael dan pasukan. Ini kan Michael ini kan ibarat kata nih malaikat untuk mengusir setan. Cherubim ini cuma menjaga tahta begini. Dia bukan bagian lapangan, dia bagian dalam untuk menjaga kemuliaan Tuhan. Nah, Michael lah dengan panglima-panglimanya berperang melawan Lucifer. Nah, pada waktu kita berdoa, kita tiup sangkakala, itu Michael tuh mengejar. Jadi kalau dibilang mengusir setan, itu mereka harus melihat Michael. Teman saya sering melihat Michael, Gabriel, waktu saya berdoa di Menara Doa, Gabriel datang dengan pasukan-pasukannya itu berarti besar-besar. Nah, itu baru namanya bisa ngusir setan. Karena kalau kamu ngaku ngusir setan, tapi kamu nggak ada ngelihat malaikat, ya kita tahu dari mana lu bisa ngusir setan. Kita harus ngelihat juga. Makanya pada waktu kita ngusir setan, kita harus ngelihat Michael, Gabriel itu sudah maju berperang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kaget gua, kirain Lucifer datang. Ini ada Bang Kores. Lanjut Bang Kores. Oh iya, siap. Oh iya. Kaget saya Bang Kores. Bertanya aja, jangan bercanda, bertanya aja. Iya, siap. Lae. Ini aku bertanya. Bang Kores, itu Lae Luga punya ini trompet sasakala, coba. Itu bukan sangkakala, itu terua itu sebutannya. Gue curiga ini lah. Cakep banget. Gue curiga ini Lae ini loh. Oh iya, itu terua itu. Tahun baru pas sama loh.
Terua itu. Ngeri. Lae, lu percaya Tritunggal atau Catur Tunggal, Lae? Tolong pertanyaannya ini jangan lari dari tema. Ini lo bukannya Temanya apa? Iya. Temanya Terua itu. Tentang malaikat. Oh, tentang malaikat. Nah, ini menarik. Lae, menurut Lae, ini ya, gue banyak kekristenan ini yang sesat ya. Karena menganggap malaikat itu bukan Tuhan itu sendiri. Apakah Lae termasuk yang sesat juga? Maksudnya apa? Sesatnya di mana coba? Contoh di Kejadian 3, Kejadian 22 nomor 11 dan Kejadian 33 nomor 11 itu ketika Abraham dan Yakub melihat Tuhan, melihat malaikat Tuhan, mereka menyahut firman tersebut dengan ya Tuhan gitu. Jadi malaikat dipanggil Tuhan oleh Yakub dan Abraham. Itu bukan malaikat, itu memang Tuhan. Perwujudan Tuhan dalam 3 orang. Jadi itu bukan malaikat. Betul. Jadi malaikat itu adalah Tuhan itu sendiri. Bukan. Malaikat itu gini, kalau ada malaikat dia akan ada tulisannya malaikat. Iya. Ataupun Mikael. Coba Ikhwat, tolong dikeluarin Kejadian 22 dulu. Ada nggak yang bisa share screen? Si Nun. Nun, tolong Nun, Kejadian 22 Nun. Kasih lihat dulu kalau ini. Ini Bentar. Kayaknya nabinya kekristenan mesti aku kasih paham dulu. Jadi harusnya itu lah ini ada yang salah. Tritunggal itu kurang lengkap karena Tuhan itu ada 4. Kejadian 22. Ya. Kejadian 22 aja. Kejadian 22 Sabda Web gitu. Oh iya. Ini. Nah itu, coba diperbesar. Scroll ke atas, scroll aja. Mouse-nya di scroll. Kontrolnya tekan, mouse-nya di scroll ke atas. Nanti dia ngezoom. Kontrol tekan, scroll ke atas. Apa namanya sih? Nah, cakep. Terus. Yang mana? Terus, nah ini ke bawah. Nah, itu Kejadian 22 nomor 11, lihat. 11, 22. Nah, tuh ya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, sahutnya, ya Tuhan. Malaikat itu Tuhan lah. Bukan begini. Jadi Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh, Allah Malaikat. 4. Bukan. Gini. Dulu di zaman perjanjian lama, ya, malaikat Tuhan itu sebenarnya Yesus, ya. Jadi dia menampakkan diri dalam wujud bentuknya seperti manusia, makanya disebut malaikat Tuhan, gitu. Jadi malaikat Tuhan ini adalah Tuhan yang berada dalam wujud seperti malaikat. Itu artinya malaikat Tuhan. Karena begini, karena Abraham kan memanggilnya Tuhan. Betul. Jadi kalau iya gitu loh. Jadi gini, malaikat Tuhan ini adalah Tuhan berada di dalam perwujudan seperti malaikat, malaikat ya sebenarnya, bukan malaikat. Jadi malaikat itu adalah Tuhan itu sendiri. Bukan. Malaikat Tuhan itu artinya begini, kan ini sebenarnya merujuk pada Yesus, karena Yesus itu kan dia diperintah oleh Bapa, jadi seperti utusan seperti itu. Nah, tapi karena dia adalah Tuhan, makanya disebut malaikat Tuhan. Makanya Abraham memanggil malaikat Tuhan itu adalah Tuhan. Betul. Jadi bukan ada malaikat yang adalah Tuhan, bukan. Tidak. Malaikat itu kan artinya pesuruh. Iya. Jadi bukan naturnya malaikat. Malaikat itu artinya adalah suruhan. Jadi ada yang disuruh oleh Bapa, yaitu anaknya. Lalu tapi anaknya ini juga Tuhan. Suruhan yang adalah Tuhan. Betul. Ya iya, betul. Jadi Tuhan ini menjadi malaikat, menjadi manusia, dan menjadi roh. Bukan menjadi malaikat.
arti dari kata malaikat itu artinya suruhan, bukan sosok ciptaan. Malaikat itu sebenarnya kan ada artinya pesuruhnya, suruhannya Tuhan. Sama, Yesus juga kan ada artinya, yang menyelamatkan. Sama-sama punya arti. Iya, karena kalau itu disebut di situ cuma arti, hanya sebagai arti saja, bukan pribadinya Tuhan itu. Nah, kalau Abraham mengatakan dia adalah Tuhan, ya berarti dia itu adalah Tuhan, bukan malaikat seperti Michael, seperti cherubim, bukan seperti itu. Iya, malaikat, cherubim itu juga Tuhan itu sendiri, karena Tuhan kan tidak bisa dijumlahkan. Salah lo, bukan. Cherubim Makanya itu, yang paling benar itu adalah cherubim. catur tunggal. Begini, malaikat Tuhan itu tidak menyembah Tuhan, malaikat Tuhan itu disembah. Artinya, Itu dia. iya, gini loh, lu bisa ngebedain nggak misalnya malaikat kata benda, lalu malaikat adalah kata kerja, suruhan gitu loh. Jadi Iya, memang Tuhan menyuruh dirinya gitu loh. betul, memang Nah, itu Tuhan. dia. Ya iya, Bapak menyuruh, Bapak mengutus anak. Kalau mengutus jadinya manusia, kalau menyuruh jadinya malaikat. Iya, tapi malaikat Tuhan ini bukan ciptaan. Memang malaikat Tuhan itu bukan ciptaan. Iya, Dia itu pencipta dalam kekristenan. Iya, malaikat Tuhan ini adalah Yesus itu sendiri. Makanya inilah yang diplesetkan oleh orang-orang Unitarian sehingga menuduh Yesus adalah Mikael. Makanya dalam ajaran Saksi Yehova, ajaran Unitarian, mereka menuduh Yesus itu Mikael. Jadi lu sebenarnya kacungnya Saksi Yehova. Bukan, karena Bapa dan Aku adalah satu. Jadi nggak bisa dipisah-pisah. Iya, tapi Bapa dan Aku adalah satu itu, yaitulah firman itu, firman dengan Bapa. Itu dia kan, ini kan malaikatnya kan Yesus juga, tepat. Berbentuk roh juga, iya. Jadi Yesus, malaikat dan roh ini satu dengan Bapa. 4 jadinya, catur tunggal. Bukan 4. Malaikat Tuhan dalam perjanjian lama itulah Yesus, tapi dulu belum ada namanya. Iya. Tuhan. Itu dia, itulah Yesus. Malaikat dan Yesus itu sama, satu hakikat. Yesus dengan malaikat Tuhan yang sama, bukan Yesus dengan malaikat-malaikat biasa. Ini kan malaikat-malaikat biasa itu seperti Michael, Gabriel, itu ciptaannya Yesus. Iya. Jadi malaikat juga menciptakan malaikat. Apa? Malaikat juga menciptakan malaikat. Itulah yang dipakai Saksi Yehova. Yesus itu adalah pencipta tetapi juga ciptaan. Makanya Saksi Yehova bukan malaikat, Yesus dan roh itu tidak diciptakan. Apa? Malaikat, Yesus dan roh itu tidak diciptakan secara kekristenan. Malaikat Tuhan dengan malaikat-malaikat lain itu beda. Memang beda. Ada malaikat yang diciptakan, cuma kalau malaikat Tuhan ya Tuhan itu sendiri. Iya betul, malaikat Tuhan ya Tuhan itu sendiri. Nah, makanya catur tunggal harusnya. Apa maksudnya catur tunggal itu? Allah Bapa, Allah Roh, Allah Putra, Allah malaikat. Allah Putra itu malaikat Tuhan. Allah Putra itu ya beda. Allah Putra itu ya yang menjadi manusia. Iya, dulu dia sebelum Yesus jadi manusia, inilah dia yang ditulis malaikat Tuhan itu. Maka dari itu, ketika perjanjian lama dia masih Allah malaikat. Ketika di perjanjian baru dia menjadi Allah Putra. Artinya Allah malaikat ini bukan berarti Yesusnya itu malaikat ciptaan, bukan. Yesus itu bukan ciptaan. Memang. Ya udah selesai. Jadi catur tunggal itu nggak ada yang ciptaan, gimana? Iya, ya udah selesai, nggak ada masalah. Yang penting bukan ciptaan, titik, udah. Iya. Udah. Nah jadi salah orang-orang ketika menganggap Tuhan itu Tritunggal, Tuhan itu catur tunggal, karena malaikat juga tidak diciptakan. Ya lo ini kan, lo kalau ngomong tuh yang jelas, malaikat Tuhan ini kan M-nya huruf besar, malaikat itu yang lain kan M-nya huruf kecil. Lo ngomongnya harus jelas, jangan lo nipu-nipu di sini. Kok nipu? Ini loh malaikat Tuhan. Sekarang gue tanya, malaikat Tuhan ini kan Tuhan, betul nggak? Betul.
Betul, berarti kan bukan ciptaan. Bukan. Lalu malaikat-malaikat seperti Gabriel, Michael itu ciptaan. Ciptaan malaikat itu. Iya, ciptaan malaikat, ada Tuhannya. Lu pikir ada Tuhannya juga. Iya, ciptaan malaikat Tuhan. Sama seperti benar, betul. sama seperti roh Tuhan. Catur tunggal Betul, kan betul. jadi kan. 3 karena malaikat Kok 3? Putranya mau dikemanain? Iya, malaikat Tuhan ini kan Yesus sebelum dia jadi manusia. Iya. Hah? Roh juga Yesus, Bapa juga Yesus. Salah lu. Lo kok salah? Malaikat Tuhan ini adalah sebutan untuk Yesus sebelum dia menjadi manusia. Iya. Makanya. Ketika sebelum jadi manusia kan malaikat dia. Malaikat Tuhan, jangan lu bilang malaikat. Mana sih lu? Ya itu dia makanya Yohanes 10 nomor 30. Aku dan Bapa adalah satu. Lu kalau ngebaca itu jangan setengah-setengah. Malah kalau disebut M huruf besar malaikat Tuhan, lu ikutin. Jangan lu rubah jadi malaikat, jangan. Bahaya lu. Memang nggak dirubah-rubah, lainnya Lu aja. nyesatin main di titik koma udah. Nggak ada gua mainin di sini, gua sepakat sama Lai, cuma Lai masih menyangkal. Lai harusnya juga menyembah Allah malaikat. Bukan Allah malaikat, di situ disebut malaikat Tuhan. Malaikat Tuhan. Yesus kan Allah Putra. Allah Putra kan setelah jadi manusia, sebelum dia kan disebut malaikat Tuhan. M huruf besar. Itu Tuhan. dia, jadi Allah malaikat kan di perjanjian lama. Bukan Allah malaikat. Maksudnya bahasanya itu jangan salah, karena lu balikin bahasa sekali bisa nyesalin orang. Kenapa emang? Salah itu. Loh, Malaikat Tuhan, malaikat Tuhan Allah malaikat bukan? Bukan, beda dong. Lo kok bukan Allah malaikat? Mau kemana nih? Mau ke surga ya? Iya, kayaknya mau ke surga itu. Mabuk-mabuk lo gue bikin ya. Kemarin. Nanti riwahnya itu loh, coba suruh trompetin. Nah, sip, cakep. Jadi Allah malaikat itu harusnya juga masuk dalam ketuhanan. Catur tunggal itu udah paling bener. Quartet Trinity gitu. Jadi bukan Trinity. Bukan, lu salah lagi, sesat mulu sih. Kan dibilang. Oh, sesat sih. Kan ada 3, Bapa, Yesus, dan Roh Kudus. Malaikatnya Ya. mana? Malaikat ini Yesus di zaman perjanjian lama, malaikat Tuhan disebutnya. Kan tetap 3. Gimana ya 4 lah. Ini orang dikasih tahu. Di perjanjian baru juga malaikat Tuhan kan nongol. Mana ada malaikat Tuhan perjanjian baru, tunjuk. Ada yang Lukas 2 nomor 11. Coba bacain. Coba keluarin Lukas 2 nomor 11. Larang. Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Mana kata malaikat di sini? Oh salah, bentar. Lukas berapa ya? Bentar. Makanya di perjanjian baru nggak ada istilah malaikat Tuhan, nggak ada. Iya, karena malaikat Tuhan itu adanya ketika di perjanjian lama. Sama di sini kok ada sebentar ya. Makanya itu adalah Yesus, tapi dalam perwujudan seperti malaikat. Karena kan Tuhan itu kan dulu kan dia belum menjadi manusia, jadi dia memakai seperti penjelmaan malaikat untuk menyatakan diri kepada Abraham seperti itu. Karena dulu kan dia masih Tuhan, jadi dia memakai wujud malaikat, maka disebut malaikat Tuhan. Yaitu Tuhan sendiri tetapi menampakkan diri seperti malaikat gitu. Nah, nih kisah para apostolos 5 nomor 19. Kisah 5. Enggak, Lukas 2 nomor 9, salah. Lukas 2 nomor 9. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan. Wuh, cakep banget. Tuh kan Ini Anda udah. jadi catur tunggal ini harusnya. M ini bukan M huruf besar. Lu jangan adukan gue bilang M kecil sama M huruf besar, lu salah menempatkan, lu masuk neraka.
Di sini bukan M huruf besar, sementara di perjanjian lama M huruf besar. Makanya lu jangan asal bacot. Udah ganti-ganti Emang yang lain kenapa dah. enggak? Ya tetap aja kan ada malaikat Tuhan di perjanjian baru. Lu pernah belajar bahasa Indonesia nggak sih? Apa lu dulu sekolahnya di Empera? Itu kalau belajar bahasa Indonesia, kalau M huruf besar itu merujuk pada Tuhan, tapi kalau M huruf kecil merujuk pada manusia. Merujuk Kalau pada M-nya, mana kok malaikat manusia beda lagi lah, manusia mah ciptaan. Iya, artinya kalau M huruf besar itu merujuk pada Tuhan, seperti kepadanya N-nya huruf besar itu merujuk pada Tuhan. Tapi kalau merujuk pada manusia atau ciptaan lainnya itu pakai huruf kecil, karena hukum bahasa Indonesia kalau sudah merujuk kata ganti untuk Tuhan itu pakai N-nya huruf besar, itu udah hukumnya Tuhan dan hukum bahasa Indonesia. Nah kalau lu nggak bisa menguasai bahasa Indonesia, ya lu jangan salahkan kalau lu masuk neraka. Tuh, Nah, ya. yang lain. Lukas 2 nomor 9 ya, malaikat Tuhan ada ya? Tapi M-nya kan bukan huruf besar di situ, kecuali M-nya huruf besar. Ya, kalau cuma masalah besar gede mah di Yunani Ya, kan itu gede. Itu serius kalau di dalam bahasa Indonesia itu kalau merusuk ke misalnya kepadamu M huruf besar berarti Tuhan. Iya, disinilah kenapa. Jadi lain itu tersesat dengan terjemahan. Harusnya kalau di dalam bahasa Yunani nggak ada huruf kecil huruf gede gitu, dia malaikat Tuhan aja. Nah makanya yang dimaksud di sini kalau M huruf kecil berarti ciptaan malaikat atau manusia biasa. Tapi kalau udah kepadanya M huruf besar itu udah Tuhan. Udah, saya rasa Iya, maka dari itu intinya kan malaikat itu Tuhan itu sendiri. Justru selalu dikasih tahu udah diajarin. Iya, gua ngikut ini, cuma lah harus mulai sekarang lah harus menyembah catur tunggal. Itu aja. Silakan dilanjut. Kalau misalnya kalau Allah malaikat itu dia bukan Mesias, beda. Allah malaikat itu